Guys, gue mau nonton film Barbie. Tapi gue harus tahu dulu nih, berapa ya rating filmnya? Gak cuman gue loh, ada beberapa temen gue kalau misalnya mau nonton nih biasanya nanyain rating dulu. Seberapa penting sih rating film itu? Udah gitu, gue atau teman-teman gue biasanya nyari rating di situs IMDb. Kalian tim yang mana guys? Nonton langsung atau harus lihat rating dulu? Mari kita bahas rating dan IMDb di konten ini. Hai, balik lagi dengan gue Netasa di Fix Film. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ingetin nih sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita lebih jauh ngomongin rating film dan apa kaitannya dengan IMDb, mungkin kita awali dengan arti dari rating itu sendiri ya. Dan apa sih IMDb? Rating film adalah sebuah penilaian oleh penonton terhadap pertunjukan hiburan. Dalam hal ini, pertunjukan hiburan yang dimaksud adalah film. Secara umum, ekspresi penilaian mereka dalam memberikan rating film biasanya menggunakan skor atau angka. Semakin tinggi angka yang diberikan, maka mengindikasikan bahwa film ini memang bagus ditonton. Banyak faktor yang digunakan penonton untuk memberikan nilai dalam rating film, seperti alur cerita, kualitas akting, efek CGI, durasi film, dan masih banyak lagi sesuai dengan kemampuan dan pengalaman penonton dalam menilai sebuah film. Untuk memberikan nilai dari sebuah film yang sudah mereka tonton, banyak sekali wadahnya. Bisa dengan sosial media, forum umum, dan juga situs web. Salah satu situs web yang cukup tua dan paling banyak digunakan oleh penonton dalam menilai apa yang sudah mereka tonton adalah situs bernama IMDb. IMDb adalah singkatan dari Internet Movie Database. Sesuai dengan singkatannya, dalam situs IMDb, kalian tidak hanya akan melihat sebuah rating saja, namun banyak sekali informasi yang berkaitan dengan film yang bisa kita dapatkan secara gratis. Seperti durasi film, jenis genrenya, siapa pemerannya, bahkan sampai urusan dapur film yang berkaitan dengan biaya produksi sampai dengan keuntungan kotor. Memang sih, dengan berbagai informasi yang luas akan informasi tentang film, kebanyakan orang yang berkunjung ke sana akan lebih mengutamakan untuk melihat nilai atau rating akan sebuah film yang ada di situs IMDb. Setelah kita mengetahui apa itu IMDb, akan timbul pertanyaan nih, seberapa pentingkah rating atau nilai sebuah film dalam situs IMDb? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menelusuri lebih dalam mengenai IMDb tersebut. IMDb awalnya diciptakan oleh seorang maniak dan penggila film bernama Cole Needham. Kecintaannya terhadap film sudah dia alami sejak kecil. Setiap apapun film yang ia tonton, pasti akan ia tulis dalam buku harian khusus yang ia buat untuk mencatat film yang ia tonton. Kebiasaannya tersebut ia lakukan sampai ia lulus sekolah pada tahun 1988. Setelah lulus, ia bergabung dengan komunitas pecinta film yang memiliki kecintaan yang sama akan sebuah karya seni berbentuk film. Sampai dengan tahun 1990, catatan pribadinya yang ia tulis tentang film sudah mencapai 10.000 judul film. Oleh karena itu, atas saran seseorang yang ia percayai, orang tersebut menyarankan Cole untuk menuangkan apa yang sudah selama ini ia tulis ke dalam sebuah situs internet. Saran tersebut disetujui olehnya dan pada tanggal 17 Oktober 1990, situs IMDb lahir ke bumi ini. Pada awalnya, situs ini bernama rage.arts.movies. Semua ini bermula atas dasar kecintaannya terhadap film dan keinginannya untuk berbagi kepada seluruh orang yang ada di bumi. Sampai dengan tahun 1996, bersama dengan 3 temannya, ia berpikir untuk mengembangkan situs tersebut menjadi lebih besar dan bersifat komersil.
Untuk itu, nama situsnya pun berubah menjadi IMDb sampai dengan sekarang. Pada awalnya, penghasilan yang ia dapatkan bersumber dari iklan yang masuk ke situsnya. 2 tahun setelahnya, keberuntungan atas dasar kecintaannya dalam dunia perfilman membawanya ke perusahaan besar bernama Amazon. Situs IMDb pada akhirnya bekerja sama secara independen dengan perusahaan Amazon sampai saat ini. Dengan cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa IMDb adalah salah satu web yang sudah berumur lama atau sudah 33 tahun sampai dengan tahun 2023. Ditambah lagi, perusahaan ini juga berada di bawah naungan perusahaan besar bernama Amazon. IMDb juga pernah masuk dalam top 50 besar situs yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Jadi kalian udah tahu ya guys, seberapa besar kekuatan web ini di dunia maya. Mungkin karena inilah banyak orang yang percaya dengan situs IMDb, terlebih dari rating yang diberikan. Balik lagi ya ke pertanyaan semula. Seberapa penting sih rating atau nilai sebuah film dalam situs IMDb? Menurut gua, pertanyaan itu akan memiliki jawaban yang berbeda bagi setiap orang. Hal ini karena ada sebagian orang yang tidak peduli dengan rating. Ada juga yang harus melihat rating dulu untuk melihat film yang ditonton. Akan tetapi, bisa gue jelasin di sini adalah situs IMDb akan menjadi sangat berguna dan penting bagi kalian yang sedang mencari sebuah informasi tentang rating film. IMDb memiliki cara tersendiri untuk memberikan nilai secara fair atau adil agar tidak ada orang yang memberikan nilai akan sebuah film dengan maksud tertentu untuk menjatuhkan atau asal-asalan. Penilaian dalam IMDb diberikan oleh registered user atau user yang sudah terdaftar sebagai anggota di IMDb. Jadi sebenarnya, kalian sendiri juga bisa memberikan nilai dari sebuah film bila sudah menjadi registered user. Setelah user memberikan nilai, ternyata IMDb tidak menggunakan nilai rata-rata dari total user yang menilai film untuk dijadikan nilai yang dipajang di web tersebut. IMDb memiliki cara khusus yang bernama weighted average atau pembobotan dengan banyak parameter atau kriteria khusus yang diikutsertakan dalam rumus akhir. Sampai saat ini, detail secara spesifik penilaian dengan rumus weighted average hanya diketahui oleh IMDb saja. Hal ini berfungsi agar tidak ada kejadian bernama bailout stuffing atau vote stuffing, yaitu pemberian vote berkali-kali oleh user agar dapat mengubah nilai rating yang sudah ada. Dengan rumus yang sudah dibuat oleh IMDb, menurut gua, nilai dari sebuah film yang ada di IMDb bisa dikatakan valid atau benar secara nilai yang diberikan. Lanjut ke permasalahan rating, menurut gua, bila kita sudah melihat rating sebelum kita menonton film, rating tersebut mau tidak mau akan memberikan pengaruh ke otak kita nih, untuk mempengaruhi seberapa jauh ekspektasi atau harapan kita untuk menonton film tersebut. Menurut gua, yang paling jelas adalah sebuah film merupakan bagian dari karya seni yang akan memiliki nilai subjektif dari masing-masing orang. Semua itu tergantung dari selera orang ini dalam memandang atau menilai sebuah karya seni. Film Titanic akan dianggap sebuah karya masterpiece, indah, dan sangat bagus bagi orang yang suka dengan film romantis percintaan. Namun akan menjadi sebuah film yang jelek bila kita meminta pendapat atau penilaian terhadap orang yang suka film action. Kesimpulannya dari topik ini adalah, rating bisa menjadi informasi yang sangat baik untuk memberikan sedikit gambaran tentang film yang akan kita tonton. Namun demikian, rating bukanlah penilaian mutlak tentang bagus jeleknya sebuah film. Hal ini karena film adalah sebuah karya seni yang memiliki nilai di masing-masing penontonnya, yang belum tentu bisa disamaratakan dasar penilaiannya. Tanpa adanya rating pun, film tetap kita bisa nikmati secara utuh. Sekian guys, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.